Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita pada tahapan akhir proses pembuatan laporan keuangan dari UD Sejuk Indonesia, ya, di mana pada pertemuan kali ini saya akan bahas khusus mengenai bagaimana cara menyusun jurnal penutup atau biasa disebut dengan closing journal. Nah, jurnal penutup ini bisa kita gunakan untuk menutup akun-akun yang berhubungan dengan saldo akun pendapatan dan saldo akun beban. Sehingga untuk menyusun jurnal penutup, data yang akan kita gunakan adalah data yang ada di neraca lajur atau worksheet, khususnya adalah kolom laba rugi atau kolom rugi laba ini. Oke, berarti data yang akan kita gunakan untuk menyusun jurnal penutup ini itu adalah data saldo yang ada di neraca lajur kolom rugi laba. Berarti yang ini. Oke, ini adalah data-data saldo dari akun yang akan kita tutup nilai saldonya. Nah, kenapa saldo pendapatan dan beban ini harus ditutup? Karena tentunya pada saat kita masuk periode akuntansi yang baru, maka untuk pendapatan dan beban ini tidak akan kita bawa lagi ke periode yang baru. Seperti itu ya. Karena kode 4 sampai 9 atau saldo-saldo akun pendapatan dan beban ini sudah terakumulasi menjadi laba. Dan kemudian laba ini sudah terakumulasi dengan modal. Sehingga adanya pendapatan dan beban di periode ini harus kita tutup nilai saldo ini. Oke, baik untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Di sini kalau kita bicara terkait pendapatan, maka akun-akun atau saldo akun yang berhubungan dengan pendapatan dan beban itu adalah saldo akun mulai dari kode 4 sampai dengan kode 9. Oke, sekarang kita akan mulai menutup saldo akun pendapatan terlebih dahulu. Nah, di kolom rugi laba atau di neraca lajur ini, khusus kolom rugi laba, saldo yang menunjukkan bahwa itu adalah saldo pendapatan, itu adalah saldo yang berada di sisi sebelah kredit. Nah, kalau kita lihat saldo akun pendapatan, di sini ada yang pertama ada sales, ya. Kemudian ada free collected, lalu kemudian ada interest revenue. Ada tiga nama akun yang saldonya ada di sisi sebelah kredit dan kita asumsikan ini adalah pendapatan. Oke, jadi sales, kemudian free collected dan interest revenue ini kita akan catat ke dalam jurnal penutup dengan cara oke, kita masukkan dulu tanggal periodenya atau tanggal akhir periodenya atau tanggal 31 Desember. Lalu jurnalnya sendiri atau bunyi jurnal untuk menutup akun pendapatan ini, karena jurnal penutup itu bisa diartikan sebagai jurnal pembalik, maka karena saldo pendapatan ada di sisi sebelah kredit, maka pada saat kita catat saldo itu kita akan masukkan di sisi sebelah debit seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kreditnya untuk menutup akun pendapatan adalah kita gunakan akun ikhtisar laba rugi atau income summary. Oke, silakan untuk kolom ref dimasukkan untuk kode akun sesuai dengan akun-akun ini. Dan nilai saldonya kita tinggal masukkan saja atau kita tinggal ambil saja. Untuk sales itu adalah 2.139 juta sekian. Lalu untuk free collecting-nya 11.750 dan untuk interest revenue-nya adalah 5.800. Nah, kita masukkan ke sini di sisi sebelah debit seperti ini. Oke, setelah kita masukkan baru sisi debit atau saldo yang muncul di sisi debit ini kita akumulasi atau kita jumlahkan, lalu kita letakkan di sisi sebelah kredit untuk income summary. Oke, itu yang pertama, jurnal untuk menutup akun pendapatan. Sekarang yang kedua, kita akan tutup akun atau saldo-saldo akun yang berhubungan dengan saldo akun beban. Nah, jika di sisi kredit tadi menunjukkan saldo pendapatan, maka otomatis di sisi debit ini menunjukkan saldo-saldo akun beban. Oke, di sini banyak sekali untuk saldo akun bebannya. Silakan sekalian masukkan untuk mulai dari sales retur, kemudian sales diskon, lalu untuk free paid sampai dengan kode 9 ya untuk income tax expense, silakan kalian masukkan ke jurnal penutup ini. Nah, karena seperti tadi yang di awal saya sebutkan bahwa jurnal penutup adalah jurnal membalik atau pembalik, maka pada saat saldo debit atau saldo beban menunjukkan di sisi debit, maka kita catat di jurnal penutup dia kita masukkan di sisi sebelah kredit. Oke, sekarang masukkan dulu tanggalnya. Oke, kita masukkan di sisi sebelah kredit, sedangkan debitnya kita gunakan akun ikhtisar laba rugi seperti ini. Ya, kemudian baru kita masukkan akun-akun beban tadi kita masukkan di sisi sebelah kredit seperti ini.
Oke, mulai dari sales retour sampai dengan eh, income tax expense. Ya, tadi dari sales retour sampai dengan income tax expense. Oke, lalu setelah itu baru kita masukkan kode-kode akunnya, kita masukkan seperti ini. Lalu kemudian kita ambil saldo akun beban tadi. Silakan kalian masukkan semua saldo yang muncul di sisi debit ini, ya, masukkan sesuai dengan nama akunnya masing-masing, 51 juta untuk sales retour, kemudian cost of usernya 1.155.900.000 dan seterusnya. Masukkan di sisi sebelah kreditnya. Tentunya saldo tadi kita masukkan sesuai dengan nama akunnya masing-masing. Oke, setelah kalian masukkan, kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Nah, setelah saldo beban kalian masukkan semua ke jurnal penutup ini, silakan kalian jumlahkan seluruh saldo beban ini. Lalu hasilnya kalian masukkan di sisi sebelah debit untuk income summary. Oke, didapat 1.604.579.672. Ini untuk income summary total dari beban. Oke. Jadi yang pertama untuk pendapatan sudah kita tutup. Tadi bahwa akun pendapatan di sini ada tiga, ada sales, ada free collected dan interest revenue. Kemudian ditutup dengan akun income summary atau itisan laba rugi. Lalu setelah itu kita tutup akun-akun beban, bahwa akun beban normalnya dia ada di sisi sebelah debit. Maka pada saat pencatatan di jurnal penutup kita letakkan di sisi sebelah kredit. Nah, akun yang kita gunakan untuk menutup akun beban ini sama dengan akun yang kita gunakan untuk menutup akun pendapatan, yaitu income summary. Lalu jumlahnya kalian masukkan semua. Lalu setelah itu jumlah seluruh beban ini kita masukkan sebagai jumlah income summary di sisi sebelah debit. Itu yang kedua. Yang ketiga, selain akun pendapatan dan beban, maka yang harus perlu kita tutup adalah laba usahanya atau selisih antara pendapatan dan beban. Ini pun harus kita tutup nilai selisihnya. Di sini kalau kita lihat antara pendapatan saldo pendapatan dia lebih besar sehingga selisih antara pendapatan beban ini disebut sebagai laba usaha. Nilai laba ini pun akan kita tutup ke dalam jurnal penutup. Nah, jurnal untuk menutup adanya laba itu jurnal yang kita gunakan karena laba itu otomatis akan menambah modal, maka di sisi debit kita gunakan income summary, di sisi kredit kita gunakan deva kapital. Lalu silakan masukkan kode akunnya, lalu jumlahnya ini debit dan kredit, silakan kalian masukkan selisih pendapatan dan beban tadi, atau disebut dengan laba, yaitu 722.135.375 rupiah. Kita masukkan di sisi debit dan sisi kredit seperti ini. Oke, itu yang ketiga. Yang terakhir, ini jika ada pengambilan pribadi oleh pemilik atau biasa disebut prefer atau drawing di sini. Kalau kita lihat di saldo akun 3, di sini ada deva drawing. Nilai deva drawing kalau kita lihat di daftar atau di kolom neraca, nilainya adalah 25.400. Nah, adanya pengambilan pribadi ini karena dia sifatnya kontra, maka otomatis dia akan mengurangi nilai modal. Nah, karena dia mengurangi nilai modal, maka kita harus tutup juga ini untuk drawingnya ke dalam jurnal penutup. Saldo deva drawing di sini ada di sisi sebelah debit, sehingga pada saat kita catat di jurnal penutup, kita letakkan di sisi sebelah kredit. Debitnya kita gunakan akun deva kapital. Nah, pertanyaan muncul di sini, kenapa kita gunakan akun deva kapital, tidak menggunakan income summary? Karena pengambilan pribadi oleh pemilik itu tidak ada hubungannya dengan laporan laba rugi atau tidak ada hubungannya terkait penyusunan laba rugi. Sehingga adanya pengambilan pribadi pemilik itu otomatis akan mengurangi nilai modal. Sehingga akun yang digunakan untuk menutup pengambilan pribadi, ini kita gunakan akun modal atau deva kapital. Oke, silakan masukkan kode akunnya, lalu kalian jumlahkan atau kalian masukkan jumlah dari drawing itu atau pengambilan pribadi. Itu 25.400 kita masukkan di sisi debit dan sisi kredit. Oke, selesai itu jurnal untuk setelah itu baru kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Di sini kita lihat didapat nilai debit dan kreditnya adalah 4.508.916.047 rupiah. Selesai untuk jurnal penutup. Nah, terakhir sebelum kita tutup pertemuan ini, sebelum adanya selanjutnya, setelah kita selesai menyusun jurnal penutup, maka kita akan susun data rekapitulasi dari jurnal ini.
Nah, cara menyusun data rekapitulasi seperti sebelum-sebelumnya ya, yang sudah saya sampaikan di awal, caranya cukup gampang. Silakan kalian eh, kategorikan atau kelompokkan akun-akun yang muncul di sisi debit ini. Ya, ini saya tandai akun yang muncul di sisi debit. Di sini ada Deva Capital, ada Income Summary, kemudian ada Interest Revenue, Free Collecting, dan Sales. Dia muncul di sisi debit. Silakan akun-akun yang muncul di sisi debit ini kita kelompokkan ke dalam data rekapitulasi dengan menggunakan kode akunnya ini. Silakan kalian susun di sini berdasarkan kode akun terkecil. Setelah saya susun di sini ternyata dari sekian yang muncul ini, setelah saya kelompokkan di sini hanya ada 5 akun. Oke, ada 5 akun. Yang pertama 31100 ini adalah untuk akun Deva Capital, 31300 ini untuk income summary, dan 41100 untuk sales, lalu 4100 sales, 41400 speculate, dan yang terakhir 8100 adalah interest revenue. Kalau kalian perhatikan di sini untuk income summary dia muncul dua kali di sisi debit. Nah, karena muncul dua kali, kalian di sini cukup masukkan hanya sekali saja. Tetapi nilai jumlah saldonya nanti kalian jumlahkan gitu. Oke, sekarang kita masukkan yang 31100 terlebih dahulu. Ini adalah untuk akun Deva Capital itu 25.400. Lalu kemudian untuk 31300 di sini adalah untuk income summary, di mana income summary muncul dua kali di sisi debit. Karena dua kali maka ini kita jumlahkan 1 miliar sekian ditambahkan dengan 722 juta sekian. Lalu kita masukkan di kolom total ini. Ya, jadi jika ada kode akun muncul lebih dari satu kali, kalian cukup masukkan satu kali saja kode akunnya, untuk totalnya baru kalian jumlahkan saldo yang muncul tadi. Seperti itu ya. Oke, contohnya yang income summary. Kemudian untuk yang selanjutnya silakan kalian masukkan yang ini ya, total untuk yang 4100, 41400, dan 8100 sesuaikan di sini ya. Ini jumlahnya. Oke, setelah itu baru kalian jumlahkan ya. Total 4.508 juta sama dengan yang di jurnal ya. Oke, berarti sudah benar. Oke, terakhir yang di sisi kredit berarti yang warna hitam ini. Oke, yang warna hitam. Ini ada satu, dua, banyak sekali nih kode akun yang muncul di sisi kredit. Intinya silakan kalian urutkan kode-kode akun yang muncul di sisi kredit ini sesuai dengan kode akun terkecil. Ya, dan apabila ada satu akun muncul lebih dari satu kali, kalian cukup masukkan satu kali saja di sini. Tetapi untuk nilai totalnya kalian jumlahkan. Seperti itu ya. Oke, lalu kemudian setelah kode akun kalian kelompokkan, sudah kalian masukkan semua dari kode akun terkecil sampai dengan kode akun terbesar, silakan nilai saldonya kalian masukkan juga di kolom total ini. Nah, seperti ini. Setelah dimasukkan semua, kalian jumlahkan. Maka totalnya tentunya jika kalian benar menyusun data rekapitulasi, maka jumlah yang ada di rekapitulasi ini sama dengan jumlah yang ada di jurnal ini. Seperti itu ya. Jadi saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas untuk soal eh, paket satu ini dengan paket 4 ini dengan sorry, kita setelah ini masuk ke paket 4 ya, UD Mawarkul. Ya, semoga untuk tutorial Sejuk Indonesia bisa membantu dalam proses pembelajaran di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.